Guys, kali ini, saya akan membahas tentang sosok orang terkaya di Indonesia terbaru, yang berhasil merebut peringkat ke-33 di dunia. Siapa dia? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe, like dan share videonya, lalu, berikan komentar jika kamu suka dengan video ini. Sosok orang terkaya ke-33 di dunia, dia adalah Prajogo Pangestu, pendiri grup Barito Pacific, yang bergerak di bidang petrokimia, energi, dan sumber daya alam. Bagaimana kisah suksesnya? Simak video ini sampai habis. Prajogo Pangestu lahir pada tahun 1944 di Kalimantan Tengah. Ia berasal dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai pedagang. Sejak kecil, Prajogo Pangestu sudah memiliki jiwa bisnis yang kuat. Beliau sering membantu orang tuanya berjualan di pasar. Ia juga rajin belajar dan menyelesaikan pendidikannya hingga sarjana ekonomi di Universitas Indonesia. Setelah lulus, ia memulai karirnya sebagai pegawai di sebuah perusahaan kayu milik temannya. Beliau belajar banyak tentang bisnis kayu, mulai dari pengelolaan hutan, pemotongan, pengangkutan, hingga pemasaran. Ia juga membangun jaringan dengan para pembeli, pemasok, dan pejabat pemerintah. Pada tahun 1979, Prajogo Pangestu memutuskan untuk berhenti bekerja dan membuka usaha sendiri. Beliau mendirikan PT Barito Pacific Timber, yang bergerak di bidang produksi dan ekspor kayu lapis. Ia memanfaatkan hutan-hutan di Kalimantan sebagai sumber bahan baku. Ia juga mengembangkan teknologi dan mesin-mesin canggih untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksinya. Bisnis kayu Prajogo Pangestu berkembang pesat. Ia berhasil menembus pasar internasional, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat. Beliau juga mengakuisisi beberapa perusahaan kayu lain, seperti PT Musi Hutan Persada dan PT Tanjung Enim Lestari. Pada tahun 1993, ia melantai di Bursa Efek Jakarta dengan nama PT Barito Pacific Tbk. Pada saat itu, Prajogo Pangestu menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai Raja Kayu Lapis Dunia. Ia memiliki lebih dari 300.000 hektar lahan hutan dan lebih dari 20 pabrik kayu lapis. Prajogo Pangestu juga memiliki lebih dari 30.000 karyawan dan omzet lebih dari 1 miliar US dollar per tahun. Namun, kejayaan Prajogo Pangestu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1997 hingga 1998, Indonesia dilanda krisis moneter yang menghancurkan perekonomian. Nilai tukar rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan utang luar negeri membengkak. Bisnis kayu Prajogo Pangestu pun terpukul. Permintaan pasar menurun, harga kayu lapis jatuh, dan biaya produksi meningkat. Prajogo Pangestu menghadapi kesulitan keuangan yang sangat besar. Beliau harus membayar utang-utangnya yang mencapai 2,5 miliar US dollar. Ia juga harus menghadapi tekanan dari para kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Prajogo Pangestu bahkan sempat masuk daftar hitam Bank Dunia karena dituduh merusak lingkungan. Untuk mengatasi krisis tersebut, Prajogo Pangestu melakukan berbagai langkah. Ia menjual sebagian asetnya, merestrukturisasi utangnya, dan merumahkan sebagian karyawannya. Ia juga melakukan diversifikasi bisnisnya ke sektor lain, seperti petrokimia, energi, dan sumber daya alam. Beliau berharap bisa menemukan peluang baru di tengah keterpurukan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan Prajogo Pangestu adalah mengakuisisi saham PT Chandra Asri, produsen polietilena terbesar di Indonesia, pada tahun 2007. Polietilena adalah bahan baku plastik yang memiliki permintaan tinggi di pasar. Dengan menguasai bisnis ini, Prajogo Pangestu bisa mengurangi ketergantungan pada bisnis kayunya yang semakin suram. Selain itu, Prajogo Pangestu juga mengembangkan bisnis energi panas bumi melalui anak usahanya, PT Star Energy. Panas bumi adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan memiliki potensi besar di Indonesia. Dengan menggarap bisnis ini, Prajogo Pangestu bisa memperbaiki citranya yang tercoreng akibat kasus lingkungan. Langkah-langkah Prajogo Pangestu ternyata membawa hasil positif. Bisnis petrokimia dan energinya tumbuh pesat dan memberikan kontribusi besar bagi pendapatannya. Ia berhasil membayar utang-utangnya dan mengembalikan kepercayaan para kreditur dan investor.
Ia juga berhasil mempertahankan bisnis kayunya, meskipun dengan skala yang lebih kecil. Pada tahun 2016, Prajogo Pangestu melakukan langkah penting lainnya. Ia menjual 66,67% saham PT Barito Pacific Timber ke Royal Golden Eagle, grup bisnis milik Sukanto Tanoto, salah satu orang terkaya di Indonesia. Dengan demikian, beliau bisa fokus pada bisnis petrokimia dan energinya, yang lebih menguntungkan dan ramah lingkungan. Keputusan itu ternyata membawa berkah bagi Prajogo Pangestu. Pada tahun 2023, ia berhasil mencatatkan dua perusahaannya di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Barito Renewable Energy, produsen energi panas bumi, dan PT Petrindo Jaya Kreasi, penambang batu bara. Kedua perusahaan ini mendapat sambutan hangat dari investor, sehingga sahamnya melonjak drastis. Akibatnya, kekayaan Prajogo Pangestu pun melambung tinggi. Menurut Bloomberg Billionaires Index, pada tanggal 27 Januari 2024, ia memiliki kekayaan sebesar 39 miliar US dollar atau sekitar 615,2 triliun rupiah. Ia menjadi orang terkaya di Indonesia, menyalip Lau Tuk Kwong, Budi Hartono, dan Michael Hartono. Beliau juga menjadi orang terkaya ke-33 di dunia, naik 30 peringkat dari tahun sebelumnya. Itulah kisah singkat tentang Prajogo Pangestu, sosok orang terkaya di Indonesia terbaru. Gimana? Menarik bukan? Semoga kisahnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dari saya, nantikan video menarik lainnya, hanya di Fakta Edukasi.